Halo, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan saya dari Ibrahim TV. Sahabat Solusi, jumpa kembali dengan saya Ibrahim. Seperti janji saya di season pertama yang lalu, kita akan melanjutkan tentang bagaimana hukum keseimbangan alam itu bekerja. Pada season yang lalu kita sudah membahas tentang pola sunatullah, bagaimana pola sunatullah itu akan mempengaruhi kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum keseimbangan alam. Hukum alam ternyata memiliki nilai-nilai yang selaras dengan diri kita. Istilahnya keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah alam jiwa dan makrokosmos adalah alam semesta. Coba kita perhatikan apa saja yang berlaku di alam secara makro seringkali berlaku juga pada individu manusia secara mikro. Nah, maka itu sebabnya jika Anda berhasil hidup selaras dengan alam, hidup Anda akan lebih sejahtera, mengikuti arus tapi tidak terbawa oleh arus. Alam ini diciptakan oleh Allah dengan ketelitian yang luar biasa. Pergeseran di alam semesta ini walaupun 1/sekian miliar akan dapat berdampak secara signifikan pada kehidupan manusia. Dan itu bisa saja sebuah kehancuran yang sangat besar. Walaupun pergeseran hanya 1/sekian miliar. Coba bayangkan, itu dapat menghancurkan, dapat membuat sebuah kehancuran yang sangat besar. Demikian telitinya alam tercipta, sehingga keseimbangan yang ada di alam ini tidak lagi perlu diragukan. Semua serba presisi, serba teratur, serba pas. Semua diciptakan dengan begitu indah dan seimbang. Coba kita perhatikan, ada pria, ada wanita, ada langit, ada bumi, ada musim panas diseimbangkan dengan musim dingin, musim hujan dengan musim kemarau, musim gugur dengan musim semi, ada malam, ada siang, ada utara, ada selatan. Begitupun terjadi keseimbangan dalam kehidupan umat manusia ini. Misalnya ada tangis, ada juga tawa, ada lapar, ada juga kenyang, ada masalah, ada solusi, ada penyakit, tentunya ada juga obatnya. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Ada kejahatan diseimbangkan dengan kebaikan. Ada positif, ada negatif. Ada manfaat, ada pula mudarat. Ada orang malas, ada pula orang yang bekerja keras. Ada dunia, tentunya ada juga akhirat. Itu sebabnya mengapa kejahatan tidak akan pernah hilang. Walaupun semua orang di dunia ini didakwakan untuk menjadi baik. Sebab pada diri setiap individu manusia itu ada dua potensi, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syam ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini dua hal, yaitu kefasikan dan ketakwaan. Dan hidup ini adalah pilihan. Anda mau berada di sisi yang mana? Jika Anda ingin menjadi penjahat, silakan saja, selama Anda siap menanggung resikonya. Dan tentunya Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan orang-orang baik. Dan jika Anda menginginkan menjadi orang yang bertakwa, Anda tidak perlu sakit hati ketika belum berhasil mengajak orang lain ke dalam atmosfer atau lingkungan ketakwaan Anda.
Ya, kehidupan di dunia ini justru menjadi menarik karena adanya keseimbangan tersebut. Coba perhatikan berbagai film superhero yang telah diproduksi. Di situ sangat memperhatikan keseimbangan. Anda bayangkan, kalau film Superman pasti tidak akan seru kalau tidak pernah ada penjahat sekelas Lex Luthor. Film Batman akan terasa nggak ada kerjaan jika lawannya bukan The Penguin atau Joker. Sang jagoan dan sang penjahat dibuat memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Bahkan dalam kehidupan yang sesungguhnya, perjuangan Rasulullah sangat heroik dan menggetarkan jiwa. Sebab hanya berawal dari seorang manusia ummi yang bernama Muhammad bisa mengalahkan puluhan orang-orang kafir Quraisy yang terkenal, mulai dari Abu Lahab hingga Abu Jahal beserta ribuan anak buahnya. Jika Anda meyakini bahwa hukum keseimbangan alam ini berlaku secara universal, Anda harus yakin apapun yang Anda lakukan saat ini pun pasti berefek kepada keseimbangan alam. Misalnya, jika saat ini Anda makan hingga kekenyangan, itu bisa berakibat kepada satu kondisi di suatu tempat di bumi semesta ini, yaitu adanya orang-orang yang sangat kelaparan. Jika Anda termasuk orang yang pemalas, sama artinya Anda telah membuat orang lain terpaksa harus bekerja lebih keras. Dan kalau Anda suka menghambur-hamburkan uang, di sisi lain akan banyak orang yang kesulitan mendapatkan uang. Termasuk jika Anda sering tertawa terbahak-bahak, boleh jadi di belahan dunia lain akan ada orang yang menangis terseduh-seduh. Apapun yang Anda lakukan sedari dulu hingga saat ini pun tentunya sangat berefek pada keseimbangan hidup Anda. Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, berkata, orang yang suka menghina orang lain, dia akan dihina. Jadi jika selama ini kita masih lebih suka memerintah tapi tidak mau taat terhadap aturan main yang berlaku, yakinlah emosi kita akan kurang stabil dan bisa melahirkan kesombongan. Sedangkan kesombongan akan menghadirkan neraka. Dan jika selama ini hidup Anda terlalu sering tertawa, bahkan Anda nyaris tidak pernah menangis, maka hati Anda akan mati, sulit tersentuh dengan kebenaran. Sehingga tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri, niscaya kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Itu sebabnya untuk menyeimbangkan tawa, Anda harus belajar menangis. Tentunya bukan sekedar menangis karena kehilangan harta atau kehilangan perhatian dari manusia, tapi belajar menangis karena khawatir kehilangan kasih sayang dari perhatian khususnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu buku Berobat dengan Air Mata karya Hasan bin Muhammad Bamu'aibid, dikatakan bahwa menangis itu bisa menghilangkan bakteri dan penyakit dari dalam tubuh. Anda boleh percaya, Anda boleh mencobanya. Hanya saja kabarnya kaum pria lebih sulit untuk menangis dibandingkan kaum wanita. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa kaum wanita lebih banyak yang berusia panjang dibandingkan kaum pria. Nah, begitupun Anda kalau ingin sukses, coba Anda perhatikan karakter keseimbangan alam. Ikhtiar Anda akan diseimbangkan oleh hasil. Ikhtiar minimal akan menghasilkan sesuatu yang minimal. Jika
jika cita-cita Anda menangkap ikan paus, maka